belajar jarak jauh itu tadi sosial, anak-anak kita nanti generasi penerus kita itu tidak mempunyai Apa tuh? tidak mempunyai rasa, ya nggak? Oke. Rasa sosial yang tinggi, tidak peka terhadap keadaan sosial, Betul. antisosial bahkan bisa jadi. Bisa jadi Gila. orang rumahan banget soalnya kan. Iya. Takut keluar rumah. Individualistis. Individualistis pasti terjadi. Gila. Artinya gue juga udahlah nggak usah SF lah. Menurut gue kayak gitulah. Iya sih. Atau jangan-jangan nanti ada aplikasi di Gojek lagi. Aplikasi SF lah gitu kan. Jadi kita download di Gojek, bayarnya pakai GoPay. Lu ekstrim banget sih, Jok. Enggak kan gue artinya Mentang-mentang menteri pendidikannya dari Gojek. Oke, 3, 2, 1, go. Yo. Close your eyes. Open your mind. Oke, kembali lagi kita di channel Reaksi Biru. bersama gue Binyo. Ginting. Kali ini kita akan tetap membahas tentang pendidikan, terutama tentang isu bagaimana Nadiem Makarim akan Memperpanjang. enggak berpanjang. Dia menganggap ini akan nanti dipatenkan sampai seterusnya kan. Apa itu? School from home. Sekolah dari rumah. Ya, dan ini gue gemes banget. Tidak. Dan memang petakan dari sana. Hah? Physical distancing. Aduh. Enggak ya. Jadi kalau Ini banyak banget aturannya sekarang. school from home ini kita tidak akan terjadi sentuhan fisik, ya kan? Tidak akan terjadi hubungan sosial, pada akhirnya seperti itu. Artinya nanti anak lo Kanda Yuk. tidak akan bersosialisasi dengan teman-temannya, Yuk. ya kan? Secara fisik. Padahal anak gue masih SD. Masih SD. Hari pertama masuk SD kemarin, hari Senin cuy. Sedih ya. Harusnya berangkat ke sekolah tapi Iya. dia duduk di meja, buka laptop, terus dapet tugas dari gurunya. Sekolah dari rumah. Aduh. Kadang-kadang ngerti nggak sih Nadiem Makarim dengan kondisi Indonesia gitu, dengan kondisi bangsa kita gitu loh. Justru karena dia mengerti kondisinya sekarang lagi COVID-19. Iya, gue tahu itu kan, tapi maksudnya nggak jadi sebuah apa ya? alasan untuk memperpanjang ya. Iya, Kan? atau mematenkan. Ya, menjadi sebuah kebiasaan baru. Iya. The new normal. Tapi permasalahannya Kanda, anak-anak ini gue kalau bicara kayak begitu ya, pasar terbuka bebas Kanda. Sangat kan. Artinya Ya. itu kalau kita bicara physical distancing 24 jam loh. maksudnya. Artinya pasar itu orang masih berdempet-dempetan Kanda. Oh, di pasar. Di pasar. Oke. Tapi permasalahannya kenapa sekolah kita tidak bisa seperti itu? Padahal sekolah bisa teratur dong, iya kan? Sangat bisa. Bisa. Nggak seperti di pasar. Ya. Kalau di sekolah kan bisa diatur nih. Nih agak dempet, agak jauh, agak apa gitu kan? Ya, Jaraknya bisa diatur. betul. Gimana? Kapasitas sekolahnya mungkin yang tidak mumpuni. Kembali lagi kepada infrastruktur, Sekolah. sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur lah. Gue bingung bilangnya. Iya kan, tapi maksud gue gini, itu kan kalau bisa aja kan meja agak jauh-jauhan gitu kan, Ya. dengan yang pertama ada luang untuk di depan Jadi mungkin gini ya, kalau Iya. tadinya duduknya dempet-dempet sebelah-sebelahan, ya. Sekarang duduknya hadap-hadapan. Ya bisa jadi. 1 meter. Bisa. Ya, bisa sih, karena meja-meja di sekolah itu cukup besar. Atau satu meja berdua gitu kan, Ya, tapi satu ada meja, depan ya, gitu. satu meja berdua tapi ada pada iya. Tadinya kan samping-sampingan. Oke. Bisa saja sebenarnya, nggak ngerti gua. Atau memang terlalu pintar menteri kita yang satu ini. Bukan. Jadi kayaknya habitnya sekarang karena kita dipaksa segala sesuatunya itu menjaga jarak, gitu kan. Jadi malah, ya gue nggak paham juga sih ini kebiasaan baru yang memang akhirnya dipaksakan.
Iya. gitu, dipaksakan. Dan ya gue nggak paham harus ngomongnya apa ya. Itu Tapi baru. tar dulu. Sebenarnya COVID-19 itu kalau nggak salah kan katanya berpengaruh besar terhadap orang yang usianya 50 ke atas ya. Iya. Anak-anak balita, Anak-anak balita. di bawah 5 tahun, sama 50 tahun ke atas. Artinya Hmm. yang sedang sekolah, berarti tapi 7 tahun kan? 7 tahun. 7 tahun sampai dengan 21 tahun lah mereka yang sedang kuliah. Punya imun yang lagi oke-okenya. Oke. Gue sih nggak berpengaruh sih. Artinya begini kan, sebenarnya kalau gue ngeliatnya ini agak kacau juga. Entah Nadiem yang kacau atau emang ada titipan juga. Titipan itu dari dunia pendidikan internasional ya, atau dunia WHO gitu kan. Karena sudah banyak teori konspirasi gitu kan, yang katanya sengaja kita dibikin seperti ini gitu kan. Dan emang kalau dan efek itu akan terjadi kan kalau kita melalui jarak jauh, belajar jarak jauh itu tadi sosial. Anak-anak kita nanti, generasi penerus kita itu tidak mempunyai apa tuh? Tidak mempunyai rasa, ya nggak? Oke. Rasa sosial yang tinggi, tidak peka terhadap keadaan sosial. Betul. Antisosial bahkan bisa jadi. Bisa jadi. Gila. Orang rumahan banget soalnya kan. Iya. Takut keluar rumah. Individualistis Pasti terjadi. Gila. Artinya gue juga nggak ngerti apa pola pikirnya. Gue juga nggak ngerti sih. Apalagi kan. Cuman faktornya gini, kita coba melihat, kalau nggak salah di negara Sakura sana, Jepang, mereka mengatakan COVID-19 ini adalah sebuah musibah. Tapi ya kita harus hadapi. Iya. Ya, kita harus hadapi, dan kebetulan mereka punya disiplin yang cukup tinggi. Jadi kalau nggak salah nih, gue pernah baca satu artikel, mereka tetap beraktivitas secara normal. Beraktivitas secara normal, ya mereka sekolah menggunakan masker. Ketika masuk sekolah ya mereka harus cuci tangan. Seperti di Korea Selatan juga. Ya. Dan yang pasti ya sekolah harus bisa memastikan bahwa semua infrastruktur yang ada di sana, semua bangunan di sana, meja, kursi yang digunakan oleh anak-anak itu steril. Artinya kan memang harus ada kerja ekstra dari sekolah untuk membersihkan. Iya dong. Artinya kita waktu kita gotong royong lah Kanda. Ya. Gotong royong tetap. Sense of krisisnya dibangun, benar kata Pak Jokowi. Ada tapinya lagi. Apalagi? Orang tuanya takut anaknya kena COVID, cuy. Ya kan makanya ketika dia takut makanya COVID, harusnya pemerintah ya memberikan sebuah himbauan. Ya kan, pendidikan buat ini seperti ini nanti. Kalau jelas gue rasa nggak akan khawatir. Jadi gitu intinya menanggapi COVID-19 ini jangan terlalu ekstrim juga. Jangan terlalu parno kan dah. Parno banget, ekstrim banget. Semua ditakut-takutin sumpah. Semua pakai takut. Gitu. Belum lagi muncul lagi yang zona hitam, zona merah itu kan. Ya. Gila. Parah. Gua nggak kerja 4 bulan cuy. Tapi kan kita tidak sedang membahas COVID-nya. Ya, kita bahas tentang sekolah dari rumah. Oke. Nah, artinya yang disebabkan oleh COVID-19. Ya, kalau yang beredar secara teori konspirasi kan sudah jelas kan. Ya. Nah, maksud gue pada akhirnya ketika kita sangkut pautkan dan pendidikan, teori konspirasi itu sangat masuk kan. Yes. Artinya ketika generasi mudamu hancur, ketika dia tidak punya pendidikan, ketika dia tidak punya kepekaan sosial antar sesama, ya kan, hancur bro. Bener. Belum lagi kuota mahal. Coba bukan pada ngeluh tuh emak-emak. Kalau gua secara pribadi nggak terlalu mempermasalahkan kuota. Ya kan lo kan nggak semuanya kan orang mampu. Yang gua permasalahkan adalah perangkat ajar. Kemampuan. Karena di rumah gua cuy ada 2 yang sekolah sekarang. Iya kan. Berarti gua harus sediakan 2 laptop cuy. Atau 2 gadget cuy. Come on, gua nggak punya dua-dua itu gitu kan. Jadi mau nggak mau yang satu pakai laptop, yang satu pakai handphone kan. Dan nggak masuk lo pakai HP ya? Masuk sih. Masuk ya. Cuman interaktifnya nggak ada. Iya, maksudnya nggak masuk itu kan maksud gua. Iya, mereka nyampein sesuatu sih dapet. Ada yang menarik lagi dari school from home.
ya mungkin secara SOP-nya nggak jelas juga kali ya. Karena anak gue cuma dapat instruksi cuy. Nah itu lagi bentuk sistem pengajarannya ya. Ya jatuhnya cuma dapat instruksi. Oke anak-anak, hari ini kita belajar ini. Oke, yang kamu harus lakukan adalah ini. Nanti ibu kasih tahu sebentar begini. Oke, selesai gitu kan. Nanti dikumpulkan jam 11 ya, habis itu stop. Oh, oke. Dan anak gue dapat apa? Ini kan gue setelin YouTube, suruh dia lihat film-film animasi yang mampu memacu kreativitas ya. Dan banyak juga sudah di YouTube itu belajar tentang ini, secara belajar animasi itu, juga ada kan. Berdasarkan pakai animasi menarik. Nah, ini lu cuma dapat perintah dari gurunya. Baiklah. Gua pengen komplain ya nggak enak juga kan. Iya, artinya begini juga. Iya kan, itu baru dari segi guru sistem pengajarnya ya. Iya. Belum lagi yang pengajarnya nggak tahu menggunakan. Oh itu real. Iya kan. Itu real. Karena ternyata ada beberapa yang memang nggak bisa. Maaf, masih ada kendala. Gue bilang, gue coba masih baik-baik aja. Habis itu belum lagi orang tua yang punya kendala, kemampuan orang tua. Betul. Karena tidak semuanya seperti Kanda Ruben kan. Nggak semua. Apalagi di pelosok-pelosok gimana coba. Betul. Yang di desa-desa atau di pinggiran itu kan. Dan masih banyak yang jauh di bawah gue juga. Iya. Gitu kan. Yang mereka kaya-kaya ya oke lah. Kaya-kaya kan seperti kebetulan agak sedikit normal. Yang tajir-tajir seperti Nadiem Makarim gitu kan bisa lah. Iya. Mungkin dia beli laptop juga tinggal. Mungkin anaknya dia dari dulu udah nggak sekolah di Indonesia. Formal juga ya kan. School from home juga. Banget ya. Gitu loh kan. Artinya maksud gue memang kalau gue sih lebih ke situ kan. Tapi menurut lo apa yang harus kita lakukan? Ya menolak itulah Kanda. Ini kan dilema. Kita jalankan metode old school, kita datang sekolah, tapi ada ketakutan. Tapi kalau kita tidak jalankan, karena banyak kendala juga. Makanya kan gini Kanda, kalau menurut gue memang harus dibuat sistemnya seperti apa. Oke. Gitu loh. Ya artinya disesuaikan, dikondisikan. Betul. Gitu kan, sesuai apa yang terjadi misalnya COVID-19. Yang kedua, ya dihimbaulah kepada orang tua, kepada semua bahwa jangan takut, jangan khawatir. Ya. Gitu sudah jelas Kak. Ya orang kemarin pada demo emang kena semuanya. Enggak tahu gitu ya. Loh, nggak ada kok. Ya. Kalau seandainya kena COVID itu mereka pasti di berita pada naik. Ya. Yang demo kemarin tuh loh. Yang RUU HIP itu. Iya. Iya kan? Udah pedempetan lah apa semuanya. Nah gue rasa agak udahlah nggak usah SF lah. Menurut gue kayak gitulah. Iya sih. Atau jangan-jangan nanti ada aplikasi di Gojek lagi. Aplikasi SF lah gitu kan. Jadi kita download di Gojek, bayarnya pakai GoPay. Lu ekstrim banget sih Nyok. Enggak kan gue apa ya artinya mentang-mentang menteri pendidikannya dari Gojek dulu. Dulu. Iya kan dia harus keluar dari Gojek. Enggak apa-apa. Artinya kan gitu, tetap kan. Dia punya hubungan lah pasti. Ya pastilah lu kali mau melepaskan sahamnya. Mungkin lah. Seperti itu kan. Sampai nanti seperti itu. Dia bikin di situ kayak ruang guru gitu, ada aplikasinya dan lain-lain. Ya ruang guru lain lagi bukan. Misalnya seperti ruang guru gitu kan. Oke. Ya gimana? Konkretnya gimana kalau misalkan? Itu konkretnya tetap harus ada sekolah secara fisik kalau menurut gua kan. Ya, jadi seperti negara Jepang tadi atau apa Korea Selatan. Jadi sebenarnya yang perlu diatur itu adalah peningkatan disiplin dalam proses belajar mengajar. Iya, benar. Dan bagaimana memastikan semua perangkat ajar itu terbebas dari COVID-19 kan. Dan guru-guru juga pada akhirnya lu harus kerja keras. Ya, mungkin mereka juga bebannya jadi banyak sih gitu. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih dikit. Tapi kalau tadi misalnya kayak penjelasan lo Kanda, dia hanya halo anak-anak kita ketemu gitu kan. Kita jelaskan ini ya, 1+1 sama 2 begini caranya, bagi itu pembagian kayak gini caranya. Oke selesai, kamu tugas ya, udah. Yes. Enak. Real. Enak nggak itu? Enggak maksudnya secara gurunya. Enak banget. Enak karena berkurang dong. Yeah. Kalau di kelas dia seperti apa? Menjelaskan anak-anak, "Woi, kamu jangan nakal" gitu. "Woi, ayo dong fokus" gitu. Ya.
Itu real tapi. Real ya? Itu real banget. Realita. Kemal. Itu realita banget dan itu yang terjadi. Tapi oke lah, kita coba bahas SFA-nya. Seberapa efektif? Karena kan kita bicara negara Indonesia, Nggak efektif. mulai dari Papua, dari Indonesia sebelah timur sampai dengan Aceh, Sumatera. Enggak. Sangat tidak efektif. Yes. Karena nggak semuanya punya akses internet kencang. Iya. Nggak semuanya itu punya Laptop banyak. Iya kan? Anaknya 3 punya laptop 3 gitu. Nggak mungkin. Mungkin sulit. Sulit cuy. Berat cuy. Berat. Belum lagi yang tadi kuota. Ya kalau orang kaya-kaya kayak Kanda Ruben, wah. Amin Tuhan, segera dikayakan. Iya kan? Ya, gue sih selalu bersyukur aja. Bersyukur terus Kanda. Bisa, tapi kalau yang lain, oke, ya masa kali ya kembali lagi akhirnya kan, diskriminasi lagi nih bentuknya. Betul. Kembali ke topik kita yang pertama. Topik yang pertama. Yang sudah kita bikin kemarin. Iya. Diskriminasi pendidikan Indonesia. Seolah-olah pendidikan hanya milik orang kaya. Iya. Nah, SF ya tadi efeknya tadi secara psikologi anak juga.